أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari ini Ahad ba'da subuh insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Jamilullah. Salawat beserta salam kita curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadabbur kali ini insyaallah kita sudah menginjak ke surat berikutnya, yaitu surat Maryam ayat 1 sampai 11. Baik, untuk meremehkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kepada Al-Ustaz Jamilullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi surat Maryam. Kemarin kita sudah selesai dengan surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita masih ingat, di awal Al-Kahfi itu dimulai dengan pujian kepada Allah yang menurunkan Al-Quran yang lurus, tidak ada kebengkokan. Kemudian kita sampaikan ada beberapa ujian-ujian ya di surat Al-Kahfi yang disebutkan, berikut solusinya, berikut contoh-contohnya. Ujian agama dicontohkan oleh Ashabul Kahfi, ujian harta dicontohkan oleh orang yang memiliki 2 kebun, ada kisahnya, ada solusinya. Ujian apalagi? Ujian ilmu dicontohkan dengan kisah Musa, kemudian muridnya Yusha' bin Nun, kemudian gurunya Khidir. Kemudian terakhir kemarin kisah Dzulqarnain, itu ujian kekuasaan. Dan di closing dengan apa? Dengan ketauhidan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi untuk orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-nya, falya'mal 'amalan shalihan, beramallah dengan amal yang baik dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal ibadah sedikit pun kepada seorang pun.
Bahkan kemarin dibahas hadis-hadis banyak terkait dengan syirik. Mungkin syirik menyekutukan Allah dengan menyembah berhalanya tidak, menyembah mataharinya tidak, menyembah apalagi? Menyembah bulan, menyembah api seperti kaum-kaum terdahulu tidak. Tapi yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah syirik yang khafi, yaitu tentang riya. Kemarin sebenarnya masih ada hadis-hadisnya ya, hadis-hadisnya yang belum sempat dibacakan. Kemarin sudah lewat 1 jam ya. Kita bacakan 3 lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malu bani Adam baina yadayillah yaumal qiyamati fi suhufin makhtumah. Jadi tampilkan amal anak Adam itu tercatat di suhuf-suhuf yang tertutup, yang tersegel. Jadi tidak mungkin ada kecurangan ya. Fa yaqulullah, Allah berfirman, alqu hadza waqbalu hadza. Jadi dilemparkan oleh Allah. Terima hai malaikat. Fataqulu malaikah, malaikat kemudian berkata, ya Rabbi ya Rabb, wallahi ma ra'ayna minhu illa khaira. Setelah dilihat catatan amal itu semuanya baik-baik. Ada amal sholat, ada amal zakat, ada amal baca Quran, mengkaji Al-Quran. Fa yaqulu inna amalahu kana li ghairi wajhi. Ya Allah berfirman, iya baik-baik, tapi amalnya semua itu yang baik-baik bukan karena aku. Wala aqbalul yauma minal amali illa ma urida bihi wajhi. Dan aku tidak menerima amal yang di situ memang tidak ditujukan untuk mengharapkan keridhaanku. Bahkan kemarin bukan hanya riya ya, bahkan dengan sum'ah ya, ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Man qama riya'an wa sum'atan lam yazal fi maqtillahi hatta yajlis. Seorang yang berdiri dia riya kemudian dia sum'ah, itu dalam kondisi dimurkai Allah sampai dia duduk. Yang terakhir, nah ini terkait sholat ya, sesuai dengan An-Nisa ya yang sering kita singgung. Man ahsana sholata haitsu yarahu an-nas wa asaa haitsu yakhlu. Barang siapa yang membagus-baguskan sholatnya kalau sedang bersama manusia. Jadi ketika bersama-sama nih berjamaah dibagus-baguskan. Wa asaa haitsu yakhlu, tapi ketika sendirian itu di apa adanya. Buruk sholatnya itu. Fatilka istihana biha rabbahu azza wa jalla. Itu adalah bentuk penghinaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini closing kemarin dari pelajaran terpenting dari surat Al-Kahfi sebelum kita masuk ke surat yang baru, surat Maryam. Nah, surat Maryam itu adalah makiyah ya. Illa sajdataha. Jadi ada nanti ayat sajdah ya. Itu bukan makiyah, itu pamadaniyah, itu madaniyah. Au illa fa khalafa min ba'dihim khalfun al-ayataini. Pamadaniyatan. Jadi ini dua ayat madaniyah ya, di sini nanti ya. Di dua ayat 58 59 ya. Jadi ada yang menyebutkan ini madaniyah, kemudian ini madaniyah atau ini saja 58 dan 58 dan atau 58 dan 59. Di satu surat dinamakan makiyah, belum tentu semua ayat di dalam surat tersebut itu makiyah. Jadi ada beberapa bagian kecil yang madaniyah. Dan saya ingatkan lagi, makiyah madaniyah bukan berarti turunnya di Mekah dan di Madinah ya. Itu berdasarkan periodisasi ya. Kalau makiyah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Kalau madaniyah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Nah, karena ada ayat yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah. Itu maka dilihat berdasarkan periodenya, waktunya. Nah, kita mulai ya ke surat Maryam. Wa hiya 98 ayah nazalat ba'da Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah ayatnya 98 atau 99. Kenapa ada atau? Karena pemenggalan itu kan penomoran ayat itu kan jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pembagian juz misalkan. Bahkan harokat pun itu kan belakangan ini.
Di zaman Nabi Al-Qur'annya belum ada harokatnya. Bahkan titiknya pun belum ada. Ya. Bahkan tajwid pun kan ilmu tajwid itu belum ada. Nazalat ba'da Fatir. Jadi surat Maryam ini turun setelah surat Fatir. Padahal kalau secara urutan setelah Fatir itu apa? Setelah Fatir itu Yasin. Nah, maka urutan surat itu tidak berdasarkan urutan histori. Tidak berdasarkan, oh ini turun duluan taruh di depan, tidak. Itu sifatnya tauqifi. Ya. Jadi Rasulullah ketika turun beberapa ayat atau surat itu atas instruksi dari Allah menginstruksikan kepada para sahabat taruh ayat ini di surat ini setelah ayat yang ini sampai akhirnya tersusun seperti mushaf yang kita sekarang baca ya. Kaf ha ya ain sad Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Ini Fawatihus Suwar ya, pembuka surat yang berupa huruf-huruf muqatta'ah. Ini tafsirnya adalah dikembalikan kepada Allah. Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui bi muradihi bidzalik. Jadi maksud dari kaf ha ya ain sad. Sudah kita bahas pertama kali di Al-Baqarah ya. Karena Al-Baqarah dimulai dengan alif lam mim sama huruf-huruf muqatta'ah juga. Ada yang mencoba menafsirkan, tapi mayoritas adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surat itu biasanya dimulai dengan sebagian huruf muqatta'ah seperti ini, sebagian dengan sumpah juga ya. Sebagian dengan kabar dan lain sebagainya, sebagai dengan pujian dan lain sebagainya. Hadza dzikru rahmati rabbika 'abadahu maf'ulur rahmah Zakaria bayanun lahu. Ini adalah cerita ya tentang kasih sayang Rabb engkau 'abadahu kepada hambanya. Jadi abdahu di sini sebagai maf'ul dari rahmah. Siapa hambanya itu adalah Zakaria. Bayanun lahu ini sebagai penjelas dari abdahu. Jadi ada juga qiraat lain ya, kalau kita membacakan dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ada juga riwayat yang membacanya seperti ini. Dzakara rahmata rabbika abadahu. Nah, jadi ada beberapa qiraat. Nah, kan tidak diharokatin ya. Jadi ada yang membaca seperti ya qiraat lain. Dzakara rahmata rabbika abadahu Zakaria. Jadi bukan zikru tapi dzakara. Jadi fi'il madhi ya. Jadi ini adalah pembuka surat Maryam, kemudian dimulainya dengan kisah siapa? Kisah Zakaria. Apa hubungan Maryam dan Zakaria? Masih ingat? Sudah kita bahas jauh-jauh hari di Ali Imran. Zakaria itu adalah yang mengurus Maryam. Maryam itu putri siapa? Putri Imran ya. Imran ibunya Hanah ya. Maaf ya, ibunya Maryam itu atau istrinya Imran itu Hanah. Nah, Imran itu meninggal ya. Belum sempat mengurus putranya Maryam. Akan tetapi nanti diurus oleh pamannya itu Zakaria. Yang menarik adalah bagaimana nama Imran itu disematkan dan diabadikan sebagai nama satu surat ya. Dan itu nama keluarga ya, bukan nama personal ya. Dan itu hanya ada satu surat seperti itu yang pakai nama keluarga ya. Kalau surat-surat lain kan Ibrahim, surat Hud, surat Nuh, surat Muhammad. Tapi untuk Imran ini disebut nama keluarga. Dan Imran itu bukan seorang nabi. Bahkan nggak sempat ngurus Maryam. Yang penting Maryam itu melahirkan Isa alaihissalam. Tapi kenapa kok diabadikan? Karena pentingnya visi misi ya. Visi misi dalam pernikahan ya.
Imran itu kan ketika dengan istrinya berdiskusi ya, terus ternyata hamil ya, menyampaikan inni nadzartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Istrinya menyebutkan saya bernazar nih kalau nanti lahir anak itu akan dijadikan sebagai pelayan Baitul Maqdis. Padahal nggak sempat kejadian ya, karena yang lahir perempuan juga Maryam. Tapi nama Imran itu diabadikan karena visi misinya jelas dari awal pernikahan. Jadi ingin keluarganya dibangun seperti apa, anaknya dididik seperti apa. Nah, itu hubungan Zakaria ya tadi, masih dalam keluarga besar. Kita lanjutkan dulu. إذ نادى ربه نداء خفيا إذ متعلق برحمته. Ini berhubungan dengan birahmatihi tadi ya. Nada rabbahu nidaan mushtamilan ala du'a. Jadi ketika Zakaria itu menyeru Rabbnya, itu maksudnya adalah mengandung doa ya. Khafiyya sirra, dengan khafi, dengan ringan ya, sirra tidak kencang-kencang, pelan-pelan, lembut ya. Jaufal lail, di tengah malam, di annahu asra'u lil ijabah, karena dilakukan dengan cara tadi khafi kemudian di tengah malam itu lebih cepat untuk ijabah. Kemarin sebelum Maryam Al-Kahfi, sebelum Al-Kahfi ada Al-Isra. Di Al-Isra sudah kita bahas, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di tengah malam memang kita bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbisik-bisik kepada Allah, curhat kepada Allah, menumpahkan semua permasalahan. Nah, jadi bahkan disupport dengan hadis-hadis yang lainnya, bahwa Allah itu di sepertiga malam terakhir itu turun menanyakan mana nih yang meminta, mana yang minta ini itu akan aku ijabah, mana yang meminta ampun, yang istighfar akan aku ampuni. Kita lanjutkan dulu ya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن ضعف العظم جميعه مني. Jadi Zakaria berkata, ya Rabb, ini curhat nih ya. Inni wahana dha'fal 'azmu jami'uhu minni. Sungguhnya tulang-tulangku ini semuanya sudah lemah, sudah rapuh, sudah keropos ya. Kalau sudah tua kan biasanya masalah itu muncul ya. Masalah apa? Pengapuran gitu ya, lututnya sakit-sakit, encok, pegelinu segala rupa ya. Jadi kerasa. Demikian pula ini curhat yang dirasakan oleh Zakaria. Inni wahanal 'azmu minni. Bukan hanya itu, ada juga ciri yang lain. Washta'ala ar-ra'su minni syaiban, tamyizun hawlun 'anil fa'il, ay intashara syaib fi sya'rihi kama yantashiru syu'a'un nar fil hatab. Dan rambutnya itu semuanya sudah beruban. Jadi intashara, merata, tersebar ya. Seperti tersebarnya apa? Seperti tersebarnya api. Api di dalam kayu bakar. Jadi kalau kita membakar arang gitu ya, nyate misalkan ya, itu kan apinya merata ya, merah semuanya. Nah, seperti itu pula di sini. Zakaria itu sudah beruban dan merata dan sudah lemah. Wa inni uridu an ad'uaka. Jadi tapi aku tetap ingin untuk meminta, berdoa kepada engkau. Walam akun bidu'aika, ay bidu'ai iyak rabbi syaqiyya, ay khaiban fima madha fala tukhayyibni fima ya'ti.
dan aku tidak pernah kecewa terhadap berdoa kepada Engkau ya. Maka doaku ini yang selanjutnya mudah-mudahan tidak kecewa lagi, karena sebelumnya nggak pernah dikecewakan ya. Jadi ini isyarat juga ya. Jika kita berdoa kepada Allah, maka yakin itu diijabah dalam bentuk apapun, dan tidak boleh kecewa ya, dan tidak boleh ragu di sini ya. Demikian pula Zakaria ya. Ya Allah, selama ini aku meminta kepada Engkau dikasih, nggak pernah aku kecewa. Bahkan yang tidak diminta pun dikasih. Bagaimana mengurus tubuh ya. Itu kan sebenarnya tidak diminta ya. Oksigen ya memang pernah kita minta, pernah kita bayar, nggak pernah kan. Padahal sebenarnya mahal ya. Itu tabung kan bisa 1 juta ya. Rasanya pas itu tidak ada ya, pas dibatasin. Padahal nggak pernah kita minta. Jadi aku tidak pernah kecewa kepada Rabbku dalam hal berdoa. Mudah-mudahan doaku pun yang sekarang ini demikian. Kita lanjut dulu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Wa inni khiftul mawali, dan aku khawatir terhadap mawaliku. Alladzi yaluni fin nasabi ka banil am. Di sini salah satu maknanya adalah orang-orang dekat dalam hal keturunan, seperti putranya dari paman. Tapi ada juga yang memaknai mawali ini kalalah ahli waris dari wanita, ahli waris wanita ya. Tapi ada juga menyebutkan ini yang paling kuat, ahli waris laki-laki. Wa inni khiftul mawali, aku khawatir dengan mawaliku, min wara'i, setelahku, ay ba'da mauti, setelah aku mati. Khawatir apanya? Ala dini, agamanya. Khawatir setelah aku meninggal ini, nanti ya, beliau belum ada keturunan nih pada saat ini. Nanti kalaupun ada gitu ya, kalaupun orang-orang setelahnya yang dibina oleh beliau, kan beliau seorang nabi juga. Khawatir mereka menyia-nyiakan agama. Ayyudayyi'uhu, ya, jadi menyia-nyiakan kama syahadtuhu fi bani Israil min tabdilid din, seperti yang aku saksikan dari keturunan Israel bagaimana mereka mengubah-ubah agama. Yahrifuna al-kalima an mawadhi'ih, menukar satu kalimat di tempat yang lain, bahkan diubah-ubah ayatnya itu supaya sesuai dengan keinginan mereka, kepentingan mereka. Aku khawatir seperti itu. Ini maksudnya kalau nanti ada beliau memiliki keturunan, nanti harapannya beliau mengharapkan itu sebagai nabi juga yang melanjutkan supaya agama itu tidak disia-siakan, tidak diselewengkan. Justru kekhawatiran utama terkait apa? Terkait agama ya. Dan ini sudah dilakukan, sudah dicontohkan oleh kakek moyangnya ya. Israil ya. Israil itu siapa? Yakub. Yakub itu putra Ishak. Ishak itu putra Ibrahim. Dan sudah diabadikan dulu di surat Al-Baqarah ya. Kita coba lihat dulu ya. Sini ya. Sini ya. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat yang utama itu dari seorang kepala keluarga kepada keturunannya nanti adalah tentang agama. Seperti halnya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Yakub pun demikian. Padahal Yakub itu kan cucu dari Ibrahim.
Yaqub itu Israel ya. Wa Yaqub ya baniya, hai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini sering diwasiatkan ya ketika setidaknya pas Jumatan ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan ditanyakan ya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, yang ditanyakan oleh Yakub ketika mendekati sudah ada tanda-tanda kematian itu, ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bukan berapa aset kita, warisan ini untuk siapa, ini untuk siapa, bukan ya. Tapi yang ditanyakan adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah hai anak-anakku nanti setelah aku. Demikian pula jawabannya di sini ya dari anak-anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan kakek moyang engkau Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahu wahida. Di Tuhannya sama dengan yang disembah oleh kakek moyangnya. Di sini mengisyaratkan ada acknowledgement ya. Acknowledgement itu apa? Rasa terima kasih. Disebutkan lagi ayahnya, kakeknya, kakek moyangnya yang telah mendidik agama dengan baik. Sebutkan lagi Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ilahu wahida, ditegaskan lagi Tuhan yang satu ya. Tauhid, wa nahnu lahu muslimun, kami semua berislam, muslim ya. Kita lanjutkan lagi ke surat Maryam. Oh, tadi belum selesai ya. Wa kanat imraati aqira la talid, dan istriku ini adalah seorang yang mandul, tidak melahirkan. Jadi dalam Al-Qur'an sering disebutkan ya kisah-kisah orang-orang yang baru memiliki anak itu ketika umurnya senja. Seperti halnya siapa? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini memiliki anak itu di usia sudah sangat tua. Tapi bedanya, jadi kan lahir dulu Ismail ya, kemudian dari setelah itu 13 tahun lahir Ishak ya. Nah, pas lahir Ishak itu sudah sangat tua. Maka ada keheranan gitu ya. Nah, tapi narasinya wa ana ajuz ya. Ajuz itu sudah tua, itu narasi dari istrinya Nabi Ibrahim ya. Nah, beda halnya dengan sini. Kalau di sini wa kanat imraati aqira. Bukan hanya tua ya. Istrinya Zakaria itu mandul. Nah. Fahabli, maka berilah aku min ladunka, dari sisi engkau, min indika waliya ibna. Berilah aku dari sisi engkau itu keturunan anak. Ini salah satu doa ya, salah satu doa untuk orang-orang yang masih mengharapkan keturunan ya, bahkan di umur senja itu. Dan tidak pernah putus asa gitu. Di sini ya, walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku enggak pernah kecewa, enggak akan pernah putus asa juga nanti. Selalu optimis bahwa itu diijabah. Kita lanjutkan dulu ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yarithuni bil jazmi jawabul amr, wa bil raf'i sifatu waliyya. Jadi ada, kita membacanya bil raf'i, tapi ada yang membacanya dengan jazm ya, disukunkan. Wa yarithu, demikian pula di sini ya, bil wajhaini, bisa dirofa'kan bisa dijazmkan. Itu i'rabnya ya. Jadi satu-satunya bahasa di dunia yang ada konsep i'rab itu hanya bahasa Arab ya. Jadi kenapa bahasa Arab itu unggul, karena tadi bahasa Al-Qur'an ya. Bagaimana Al-Qur'an salah satunya
dijaga utuh dalam bahasa utamanya, bahasa awal, bahasa Arab. Kalau kitab-kitab lain tidak ada, bahasa Ibrani itu sudah tidak ada lagi. Jadi mencari Taurat dan Injil yang dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Salah satu hal penting dalam bahasa Arab itu uniqueness-nya adalah adanya konsep i'rab ya. Wa yarithu min ali Yaqub ya, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub, itu jadi itu kakek moyang. Mewariskan apa? Itu al-ilma wan nubuwah, itu keilmuan dan kenabian. Jadi tidak mewariskan apa? Tidak mewariskan harta. Bahkan Zakaria ini pekerjaannya apa? Zakaria ini pekerjaannya tukang kayu. Dan hidupnya sangat sederhana. Jadi bahkan beliau tidak memiliki harta. Jadi yang diwariskan adalah ilmu, kenabian. Nanti kita lihat hadis-hadis ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah. Waj'alhu rabbi radiyya ay maradiyan indak. Dan jadikanlah dia nanti keturunanku itu yang mewarisi itu seorang yang diridhai di sisi engkau. Kita coba lihat beberapa hadis ya terkait Nabi Zakaria ya. Belum masih ada. Bahkan Nabi pun demikian ya. Nabi-nabi itu hidupnya sederhana ya. Terkait Nabi Zakaria itu beliau adalah sini ya. Annahu lam yudhkar annahu kana dha malin. Jadi tidak disebutkan bahwa Zakaria itu memiliki harta. Bal kana najjarun ya'kulu min kasbi yadayhi. Beliau adalah seorang tukang kayu yang makan itu dengan hasil jerih payah kedua tangannya. Ini syarat juga ya, jangan gengsian ya dengan profesi ya. Nah, ada yang gengsi, ini mah profesinya kok nggak menarik, kok nggak terhormat. Bahkan Nabi pun ada yang profesinya sebagai tukang kayu ya. Dan hidup dari situ. Kasabnya dari situ. Tidak meminta-minta ya, tidak mengemis-ngemis gitu ya. Tidak mengharap ngemis-ngemis apa? Ngemis-ngemis follower ya. Bahkan kan sekarang ada pekerjaan baru ya. Jadi pekerjaan sekarang aneh-aneh ya. Ada yang kerjaan untuk subscribe dan like ya. Jadi ya, bahkan itu dijadikan alat penipuan ya. Itu Ponzi itu sebenarnya salah satunya. Dijanjikan pekerjaan ya sebenarnya dalam sehari cukup subscribe dan like saja misalkan atau follow gitu ya. Nanti dibayar sekian-sekian. Tapi harus deposit dulu sekian. Nanti akan berbunga sekian-sekian dan seterusnya. Banyak yang tertarik. Akhirnya ternyata penipuan. Kerjanya pengen mudah tapi meminta-minta, kadang ya, mengemis-ngemis, kadang juga nggak mau berusaha gitu ya. Mager gitu ya. Di sini Nabi Zakaria memberi contoh, beliau seorang tukang kayu yang makan dari hasil kerja kerasnya itu, mengumpulkan kayu ya. Bahkan disebutkan itu hanya pas-pasan gitu ya. Dia bukan tukang kayu kayak tukang mebel di Jepara misalkan ya, yang bikin mebel jati mahal-mahal dijual, itu dia kayak bukan. Itu tukang kayu yang sederhana ya, beliau itu. Bahkan nggak memiliki harta. Wa mislu hadza la yajma'u malan wala siyamal anbiya alaihimussalam. Demikian pula semua nabi itu seperti itu. Nggak ada yang mengumpul-ngumpul harta. Bahkan Nabi SAW pun tidurnya kan di atas tikar ya, yang ketika beliau bangun itu tapakan ya, berbekas di punggungnya, sampai Umar bin Khattab itu nangis ya. Fa innahum, sungguhnya para nabi itu kanu azhada syai'in fid dunya, itu paling zuhud terhadap dunia itu adalah
para nabi. Bahkan ini Rasulullah menyampaikan, anna Rasulullah SAW qala la nurath ma tarokna fahuwa sadaqah. Jadi para nabi itu tidak diwarisi, tidak diwaris. Jadi harta yang ditinggalkannya itu adalah sedekah. Demikian pula para nabi yang lainnya di sanad sahih. Nahnu ma'syaral anbiya la nurath. Kami para nabi itu tidak diwaris. Ya, bahkan tidak memiliki harta yang diwariskan. Ya. Ini bahkan ditegaskan ya oleh Rasulullah terkait Nabi Zakaria ya. Anna Rasulullah SAW qala yarhamullahu Zakaria, Allah menyayangi Zakaria. Wa ma kana alaihi min warathatin wa yarhamullahu Lutan in kana la ya'u ila rukni syadid. Nabi Zakaria enggak ada yang bisa diwarisi ya. Dan Allah menyayangi Nabi Lut ketika beliau berlindung pada keluarga yang kokoh. Sudah kita bahas ya, rukun syadid. Di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan rahimallahu akhi Zakaria, Allah menyayangi saudaraku Zakaria, maka kana alaihi warasati malihi hina yaqul. Ketika Nabi Zakaria mengucapkan ini, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ketika mengucapkan ayat 6 ya. Ayat 6 itu beliau itu tidak memiliki harta yang bisa diwarisi. Tapi ingin ada ahli waris, padahal harta yang diwarisi pun enggak ada. Karena tadi beliau mewariskan ilmu, mewariskan kenabian, mewariskan proses pendidikan gitu. Nah, itu tugas ya, tugas seorang kepala keluarga. Hari kita mewarisi apa kira-kira? Nanti sok diingat-ingat. Nah, jangan sampai apa mewarisi harta seadanya misalkan ya. Ilmu seadanya. Yang ada apa biasanya? Mewarisi utang. Wah, itu bahaya ya. Dan utangnya nggak dicatat pula biasanya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi seringnya ada kejadian ahli waris itu menggugat kepada salah satu keluarga. Udah puluhan tahun misalkan ada utang sekian tidak dicatat, baru digugat. Nah, paling banyak ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu terkait pencatatan utang piutang. Satu halaman sendiri, satu ayat. Kan ada yang banyak cerita setelah puluhan tahun ternyata menggugat keluarga ahli waris. Oh, dia itu dulu punya utang sekian. Ya dulu minjemnya misalkan 100.000. 100.000 30 tahun yang lalu. Karena nggak dicatat jadi lupa. Pas ditagih di tahun sekarang. 100.000 30 tahun yang lalu itu bisa jadi apa? Bisa jadi beli mobil misalkan ya. Nah sekarang bisa jadi apa? Beli jangankan mobil gitu ya. Beli bensin gitu kan cuman cukup 10 liter kalau pertalite. Makanya kan di situ harus ada pencatatan, kesepakatan, perhitungan. Nah, maka kan banyak para ulama yang menyepakati kalau kayak gitu itu harus bukan harus ya, salah satunya tentu dengan musyawarah, kemudian dengan ada alat ukur yang tetap, salah satunya emas. Jadi di 100.000 dulu emas berapa, itu dapat berapa gram, demikian pula nanti pas dibayar setelah puluhan tahun tadi itu. Kalau tidak kayak gitu ya rugi, 100.000 nah, buat beli makan ya, beli bensin ya. Kalau dulu bisa beli mobil. Seperti itu ya. Jadi ini pengingat juga ya. Ketika kita meninggal nanti apa yang ditinggalkan kepada anak keturunan? Apakah meninggalkan masalah, meninggalkan ilmu, meninggalkan sejarah-sejarah, meninggalkan karya gitu ya. Atau meninggalkan nama baik, meninggalkan nama buruk, harus diperhatikan dari sekarang. Dan yang penting ditonjolkan sini adalah bagaimana memastikan nanti anak keturunan itu agamanya baik.
Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, hai Zakaria, inna nubashshiruka bighulam. Sungguhnya kami memberi kabar baik kepada engkau dengan seorang anak laki-laki yaris nanti yang akan mewarisi kama sa'alta seperti apa yang engkau minta. Ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Sama dengan nama siapa? Ketua DKM Alisna ya, Pak Ustadz Yahya ya. Jadi yang memberi nama Yahya itu siapa? Allah. Biasanya kan orang itu yang ngasih nama anak itu adalah orang tuanya ya. Bayi lahir, bahkan salah satu kewajiban ya. Satu kewajiban itu memberi nama yang baik. Nah, ini yang langsung mengasih nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hei Zakaria, nanti engkau akan punya keturunan yang namanya Yahya. Sudah dikasih tahu oleh Allah. Jadi yang memberi nama adalah Allah. Bahkan nama Yahya itu adalah lam naj'al lahu min qablu samiyya, ay musamman bi Yahya. Sebelumnya sepanjang sejarah dari Adam sampai Zakaria waktu itu belum ada seorang pun di muka bumi yang pernah dinamakan Yahya. Nah, di unik ya, karena yang memberi nama Allah Subhanahu wa taala dan itu sepanjang sejarah belum ada yang memberi nama tersebut. Nah, nama kita siapa? Nah, harus diingat-ingat juga ya. Ada yang namanya itu ada yang lucu ya, Alhamdulillah namanya ya. Nah, ditanya nama panggilan siapa? Alham katanya. Ya harus yang baik-baik karena itu doa ya. Dan sudah diberi dari guidance ya oleh Nabi SAW. Nama yang paling baik itu adalah misalkan Abdullah, Abdurrahman atau nama-nama Asmaul Husna tapi di depannya diberi Abdun ya. Nah, saya sering diminta ini ya, sering diminta konsultasi nama gitu ya. Ini nama ini gimana? Ada yang maksain itu, ini Arabnya kayak gini, dipaksain supaya ke barat-baratan gitu ya. Atau ke kinian gitu. Karena sekarang mah kan susah nama-nama itu, rubuh gitu ya. Dipanjang-panjang terus kadang gabungan dari ini bahasa itu gitu. Padahal sebenarnya nama itu adalah doa. Kita lanjutkan dulu ya. Ayat 8 ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati 'aqiran wa qad balaghtu minal kibari 'atiyya. Ini bahkan ini ditegaskan ya. Wa kanat imraati 'aqiran sebelumnya wa kanat imraati 'aqiran. Penegasan bahwa istrinya itu mandul. Tidak melahirkan, tidak mengandung ya. Nah, tapi atas kekuasaan dari Allah itu tidak masalah gitu ya. Sangat mudah. Akan disebutkan nanti hayyin ya. Tapi ini menjadi pertanyaan untuk siapa? Untuk Zakaria. Qala rabbi anna kaifa yakunu li ghulam? Ya Rabb, bagaimana mungkin aku ini punya anak? Seperti yang engkau kabarkan barusan. Secara logika agak berat nerimanya. Kenapa? Wa kanat imraati 'aqira. Istriku ini mandul. Wa qad balaghtu minal kibari 'atiyya, dan aku ini telah sepuh, telah tua. Jadi 'atiyya ini dari kata ata ya. Maknanya adalah yabis. Yabis itu udah kering gitu ya. Udah kering kerontang gitu ya. Sudah lemah, sudah tewala kaya gitu ya, kalau bahasa Sunda ya. Ain hayatas sin, jadi sudah di umur paling ujung. Berapa umur Zakaria ketika itu?
mi'atan wa isyrina sanah. 120 tahun. Cek di kita sekarang ada yang 120 tahun tidak? Tidak ada ya. Nabi Zakaria ini umurnya sudah 120 tahun. Kemudian istrinya berapa? Wa balagot imra'atu thamaniyatu wa tis'ina sanah. Istrinya umurnya 98 tahun. Jadi suaminya 120, istrinya 98. Mau memiliki anak. Nah, coba. Ini kan ajaib ya. Wa aslu itiwun ya. Jadi asal kata dari itiya, asal katanya adalah itiwun wa qusirati ta takhfifan. Taknya dikasrahkan untuk takhfif yang memudahkan. Wa qulibatil waw al-ula ya, kemudian waw diganti dengan ya supaya limunasabatil kasrah, menyesuaikan dengan kasrah. Wasaniyatu ya litadghimi fiha al-ya. Jadi waw yang kedua diganti juga dengan ya untuk bisa diidghamkan dengan waw yang pertama. Itu namanya, ini tuh dipelajari di ilmu sharaf ya. Sharaf atau tasrif ya, bagaimana mengubah satu kata itu dari kata asalnya. Di dalam bahasa Arab ada nahwu, ada sharaf. Kalau nahwu itu grammarnya ya. Kalau sharaf itu bagaimana perubahan kata dari kata asalnya. Di sini disebutkan proses-proses. Di sini pertanyaan dari Zakaria, bagaimana mungkin aku memiliki anak sementara istriku itu mandul dan kami pun berdua ini sudah tua gitu ya. Sudah 120 tahun. Kemudian istri saya 98 tahun. Nah, maka apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala al-amru kadzalik min khalqi ghulamin minkuma qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Jadi demikianlah, jadi urusan menciptakan anak melalui engkau berdua, hai Zakaria dan istri. Allah berfirman, qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Itu sangat mudah untukku. Sangat mudah sekali. Bi an arada 'alaika quwwatal jima. Nanti engkau akan diberikan kekuatan untuk bisa berjima. Wa aftaqa rahim imra'ataka lil 'uluq. Demikian pula rahim istrinya itu akan dikondisikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti siap untuk mengandung ya. Padahal sebelumnya mandul ya. Jadi huwa 'alayya hayyin, itu sangat mudah sekali untuk aku. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Jadi ya kadang, tapi sekarang kan kadang orang tuh lebih percaya siapa? Lebih percaya dokter gitu daripada percaya Al-Qur'an ya. Nah, kata dokter diponis ini, udah terima. Jadi kepikiran terus, oh iya, jadi the power of repetition ya. Jadi di pikiran tuh memang saya seperti itu, saya seperti ya udah jadi seperti itu. Tapi harusnya yang diulang-ulang itu adalah Al-Qur'annya. Doanya tidak pernah putus, doanya tidak pernah capek, tidak pernah kecewa. Terus menerus ya. Bahkan di sini diisyaratkan wa qad khalaqtuka min qablu, dan aku telah menciptakan engkau sebelumnya, walam taku syai'a. Engkau pun dulu Zakaria belum menjadi sesuatu apapun qabla khalaqik. Ini mirip dengan di surat Al-Insan ya, tentang manusia ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang kepada manusia itu dulu satu masa ketika mereka itu belum menjadi sesuatu entitas ya. Belum menjadi sesuatu. Kita kan nggak ada sebelumnya. Sebelum ayah ibu kita nikah itu kan nggak ada, kita di mana? Walam taku syai'a, sama. Demikian pula engkau Zakaria. Dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Itu siapa yang berkehendak? Allah. Allah yang menciptakan.
qabla khalqik wa lidharillahi hadhihi al-qudrah al-'azimah alhamahu as-su'al liyujaba bima yadullu 'alaiha walamma taqat nafsu ila sur'atil mubashshar bih. Dan lanjutan ayatnya. Di supaya jelas bahwa ini kekuasaan Allah, maka diilhamkan pertanyaan untuk dijawab oleh Zakaria. Tapi Zakaria ingin rindu ya untuk segera dapat anak itu. Yang dikabar-kabarkan akan lahir anak itu beliau menginginkan untuk segera terrealisasi. Wajar ya, karena sudah ratusan tahun menunggu kehadiran seorang anak, baru dikasih saat umur 120 tahun. Wajar beliau ingin segera ya. Maka beliau menyampaikan apa? Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Qala rabbi ij'al li ayah. Ya Rabb, jadikan untukku ayat tanda, yaitu alamat tanda-tanda ala hamli mur'ati, tanda-tanda istriku ini akan hamil. Qala ayatuka alai alla tukalliman nasa tamtani min kalamihim bi khilafi dzikrillah. Ditandanya bahwa nanti itu akan segera terrealisasi, artinya nanti istrinya akan hamil, itu adalah engkau tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi nggak bisa berkata-kata kepada manusia. Min kalamihim bi khilafi dzikrillah. Yang bisa keluar dari mulut itu adalah hanya zikir kepada Allah. Jadi ini isyarat juga, harus banyak zikir gitu. Kalau yang pengen punya anak, jangan banyak nyanyinya gitu, jangan banyak berbicaranya. Bahkan interaksi pun di sini tidak bisa gitu, Zakaria. Jadi tidak bisa berkata-kata kepada manusia. Bi khilafi dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah. Berapa lama itu? Salasa layalin, itu 3 hari. Maaf, 3 malam. Ai bi ayyam, ya, bukan berarti malamnya bisa, siangnya maaf, malamnya enggak bisa tapi siangnya bisa, enggak, bi ayyamiha, dengan siangnya. Dalilnya di mana? Kama fi Ali Imran. Jadi seperti di Ali Imran itu salah satu ayyam. Di kisah Zakaria ini selain di sini ada juga di Ali Imran, sudah kita bahas dulu ya. Dilihat lagi YouTube-nya ya untuk murojaah. Jadi di surat Maryam disebutkan 3 malam, di surat Ali Imran itu 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam. Jangan diperdebatkan ya, bukan berarti untuk diperdebatkan. Oh ini salah, yang benar 3 malam. Setelah lagi dalilnya ini 3 hari. Pas saya enggak, cari komprominya 3 hari 3 malam. Jadi memang harus komplementer, melengkapi ya. Jadi makanya kenapa seorang itu ketika salah satu syarat penting untuk memahami Al-Quran itu adalah harus hafal dulu keseluruhan, supaya bisa melengkapi. Di ayat ini menyebutkan ini, dilengkapi di ayat itu menyebutkan itu. Nah, di sini ya, kalau di Ali Imran itu kisah tentang Zakaria itu ada di 38 sampai 41 ya. Ini mirip ya. Qala rabbi ij'alli ayah, jadikan untukku ayat. Ini mirip dengan Maryam tadi. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam. Kalau di sini 3 hari. Hari itu siang maksudnya ya. Jadi kalau ayyam itu hari, tapi maksudnya siang. Tapi kalau di lail tadi ya, layalin 3 malam. Itu di surat Maryam. Illa ramza, kecuali hanya bisa isyarat saja. Bahkan tadi sebutkan juga ya, wadhkur rabbaka katsira, ingatlah Rabb engkau yang banyak. Ini harus banyak zikir ya. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbih kepada Allah di sore maupun di siang hari, di pagi hari. Ini di sini lebih jelas lagi, tapi ini dikaitkan dengan kisah awalnya, kisah Imran dulu, kemudian
kisah nanti lahirnya Maryam, kemudian kisah Zakaria, kemudian nanti balik lagi kisah Imran. Itu kalau di surat Ali Imran ya. Nah, di 3 hari 3 malam tidak bisa berkata-kata kecuali hanya bisa ngasih isyarat. Dan kalaupun keluar kata-kata itu untuk zikir kepada Allah. Sawiya halun min fa'il. Tukallimu ay bila illah. Padahal sebenarnya Zakaria itu dalam keadaan sehat. Tidak sedang Tidak sedang barusuh gitu ya. Barusuh kan kadang bicaranya sedikit, tidak pareri gitu ya. Atau sariawan gitu ya. Tidak, dan bisa kan sawiya sehat gitu. Tidak sedang keluh juga, keram mulutnya, enggak gitu ya. Tapi memang ditakdirkan oleh Allah karena meminta salah satu tanda. Maka tandanya adalah beliau tidak bisa berkata-kata kepada manusia, pada kaumnya, kecuali hanya bisa berzikir, bertasbih pada Allah selama 3 hari 3 malam. Kita kembali lagi ke surat Maryam ayat yang terakhir ya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ini mirip dengan di Ali Imran tadi ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang mirip, itu memudahkan kita untuk menghafal. Kalau sudah pernah dihafal di Ali Imran, jadi tinggal nambah sekian persen. Makanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Kalau mau mencoba menghafal. Kalau dari awal udah anti ya, mau hafal-hafal gitu ya. Fakharaja ala qaumihi, Nabi Zakaria keluar kepada kaumnya minal mihrab, dari mihrab ay al masjid, keluar dari masjid, wa kanu yantaziruna fathah. Di mereka kaumnya itu sedang menunggu masjid itu dibukakan, li sallu fih, supaya mereka bisa sholat di situ. Bi amrihi, atas perintahnya, alal adah, seperti kebiasaan pada umumnya. Biasanya seperti itu sholatnya di masjid ya, mereka sedang menunggu masjid itu dibukakan. Fa'auha asyara ilaihim. Nah, tapi Nabi Zakaria memberikan isyarat, jadi kan hanya romza saja, hanya bisa gesture saja, isyarat saja, tidak bisa berbicara. Fa'auha ilaihim, fa'auha di sini maksudnya asyara, memberi isyarat kepada kaumnya, an sabbihu sallu, supaya mereka bertasbih salat bukratan wa asyiya, di pagi dan di sore hari, awal ilan nahar wa awakhir. Jadi di awal siang dan akhir siang, alal adah, seperti kebiasaan. Fa'alima biman'ihi min kalamihim dhahab Yahya wa ba'da wiladati bisanatani qala Allah Ta'ala. Nah, jadi dari kejadian tersebut tahulah bahwa ini isyarat bahwa istrinya itu akan hamil ya. Hamil anak ya, yang namanya Yahya, dan nanti dalam jangka 2 tahun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Yahya. Apa yang Allah wahyukan kepada Yahya, insyaallah kita bahas pekan depan. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang surat Maryam, ikut membahas kejadian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan keterbatasan, tapi Allah berupaya terhadap umat. Baik, begitu saja untuk pertemuan hari ini. Kita tutup acara tadabbur kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا